Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya John Fadil Anwar. Saya dari MNC Gabungan 21. Saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi dan manajemen pengembalian keputusan. Pengendalian keputusan dari mata kuliah teori pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu apa sih pengertian motivasi? Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan yang dimaksud untuk mempengaruhi maupun mendorong seorang untuk melakukan suatu atau tindakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup seperti yang diinginkan. Nah, motivasi juga secara sederhananya yaitu eh, itu sendiri merupakan sa- salah satu hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan agar keputusan yang ambil lebih efisien atau enggak lebih pas gitu dengan diri kita sendiri. Nah, apa sih pengertian manajemen itu? Manajemen itu suatu kegiatan yang mengadakan suatu penyusun atau suatu rencana dan pengendalian dalam suatu organisasi atau badan-badan lainnya. Salah satunya yang ada dalam manajemen yaitu motivasi pengembalian keputusan. Nah, motivasi menurut para ahlinya itu menurut Santoso Seosoro 2003, motivasi adalah suatu set atau kumpulan perilaku yang mengembalikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Nah, dan menurut Fahmi, motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Nah, fungsi eh, motivasi itu pada dasarnya adalah sebagai pendorong atau daya tarik seseorang individu untuk melakukan suatu tindakan pad- satu tindakan dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Selain itu juga ada beberapa fungsi motivasi yang perlu Anda ketahui atau perlu kita ketahui yaitu mengatur arah yang ingin dicapai. Nah, eh, maksudnya motivasi dapat menunjukkan individu terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu sesuai dengan tujuan yang dicapai. Nah, dalam hal ini ada dua jenis yang bisa dicapai, yaitu arah yang positif dan arah yang negatif. Nah, yang kedua itu yaitu menyeleksi perbuatan. Nah, menyeleksi perbuatan itu dalam arti yang akan melakukan upaya tertentu dalam melakukan tindakan yang akan dilakukan demi mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai menyelidiki atau membantu individu membuang perbuatan yang tidak berkaitan dengan tujuannya, atau kita nggak tergoyah gitu tetap di situ. Nah, yang ketiganya itu menentukan cepat atau lambat suatu tindakan. Juga berfungsi untuk sebagai promotor, yaitu mesin bergerak memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Seorang yang bermotivasi akan mendukung supaya apa yang harus ditempuh atau tujuan semakin yang dicapai. Kayak dia melakukan apa nih untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi ibarat tuh tidak bergoyah dan eh, terus maju gitu. Jadi motivasi itu bisa juga untuk memajukan yang kita mau. Nah, terus bentuk motivasi itu pada dasarnya dibagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, intrinsik itu adalah suatu bentuk dorongan yang bersumber dari dalam diri sendiri untuk melakukan tindakan. Dalam artian motivasi tidak memerlukan rangsangan atau pengaruh dari orang lain.
dalam pencapaian tujuan. Individu yang memiliki motivasi jenis ini cenderung akan aktif karena sumber kekuatan berasal dari dirinya sendiri. Ia akan merasa senang atau puas untuk melakukan suatu tindakan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Contohnya sederhana adalah belajar. Kebanyakan pelajar menganggap bahwa belajar merupakan tindakan yang membosankan, sehingga tidak jarang mereka yang bermalas-malasan dalam melakukan kegiatan belajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Akan tetapi, bagi pelajar yang memiliki motivasi dalam dirinya, dia akan menjadikan kegiatan belajar sebagai pondasi untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, yang kedua itu adalah ekstrinsiktik. Eh, ekstrinsiktik juga ini adalah motivasinya itu adanya dorongan yang berhasil dari pengaruh seorang orang lain mencapai tujuan untuk mengutamakan dirinya. Dalam artian bahwa individu yang memiliki motif akan aktif dikarenakan ada imbalan yang terima. Sebagai contoh, setiap karyawan yang bekerja di perusahaan akan berjuang untuk menonjolkan kemampuan diri agar perusahaan dapat meningkatkan karirnya di masa selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu hierarki motivasi manajemen. Ini menurut Abraham Maslow, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Hal ini menyebabkan Maslow mengajarkan sebuah teori motivasi dalam tujuan untuk mengarahkan perilaku agar manusia diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, pengertian pengarah putusan ini untuk eh, dari para ahli yang menurut Robbins 2007 putusan adalah penentuan pilihan di antara duanya itu lebih alternatif. Teori mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif kalau dari dua alternatif yaitu lebih atau tindakan untuk mencegah masalah yang dapat membeli satu antara alternatif yang meyakini. Nah, ini juga menurut simbol 1943 itu suatu bentuk yang baik atau tindakan mungkin dipilih prosesnya melalui eksperimen atau dengan harapan akan menghasilkan sesuatu terbentuk dan juga sebagian Syamsi eh, bahwa pengambil waktu adalah suatu pendekatan sistematik terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta, data, dan menentukan matang atau yang akan dihadapi tindakan yang menurut hitungan tindakan yang tepat. Nah, selanjutnya itu yang tadi menurut para ahli yang selanjutnya faktor-faktor yang memiliki proses mengambil keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan yaitu ada beberapa faktor yaitu menurut Engel dan kawan-kawan ya, yaitu belajar dan ingin belajar. Apa yang dimaksud dengan belajar dan ingin belajar? Yaitu tindakan laku secara seseorang dari bersumber dari adanya pengalaman. Seorang memperoleh sikap, nilai, selera, perilaku, kesukaan, makna, simbol mulai belajar. Seperti kayak kita menyukai idol gitu dan belajar sesuatu itu dari idol gitu, gaya hidup. Nah, itu musik dari karakter seseorang yang telah terbentuk melalui interaksi sosial. Ini seperti kayak kalau misalnya kita itu bermotivasi dari barang branded. Nah, siapa tahu kita kan bisa usaha dari barang branded tersebut dijual-jualkan. Sikap tuh, yaitu kognitif, aktif, dan perilaku. Kognitif berarti keyakinan atau pengetahuan individu terhadap objek. Aferatif berarti perasaan atau reaksi emosional terhadap objek, sedangkan perilaku merefleksikan tindakan yang tampak dan penyataan dan intensif perilaku dengan mempertimbangkan atribut fisik atau suatu objek ketika komponen tersebut akan konten satu sama lain. Nah, nah, yaitu yang keempat itu frekuensi dasar gitu. Proses itu mengumumkan informasi, memproses dan menyimpan sebagai informasi, serta menambah dan menggabungkan informasi yang baru dengan yang lama sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah dalam bentuk adanya keputusan. Nah, sebenarnya satu lagi ada sih yaitu tentang motivasi dari kepada
kepribadian motivasi gitu. Jadi nya itu kayak mendorong dan mengarahkan perilaku untuk memberikan arah serta tujuan bagi seseorang. Sedangkan motif adalah konsep yang menggambarkan kekuatan dalam diri kita yang tidak diamati, merangsang merespon perilaku dan memberikan arah spesifik terhadap respon tersebut. Gitu. Nah, ini kesimpulan yang pertama itu di materi pertama itu secara sederhana motivasi itu sendiri merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil lebih efisien. Yang kedua, motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan yang dimaksud untuk mempengaruhi kemampuan mendorong seorang untuk melakukan kebutuhan itu seperti yang diinginkan. Motivasi menjadi dua, yaitu motivasi interaksi dan motivasi eksternal. Nah, yang keempat itu dalam mengambil keputusan memerlukan beberapa langkah agar keputusan diambil lebih efisien. Dan proses pengambilan keputusan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu belajar mengingat gaya hidup, sikap, motivasi, dan kejadian. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.